penjelasan mengenai filantropi Islam dengan surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah di jalan Allah, yang artinya perintah untuk memberi dalam bentuk infak. Infakkanlah, belanjakanlah, serahkanlah, berikanlah sebagian dari harta benda yang engkau miliki di jalan Allah. Menunjukkan semua jalan sesuai dengan aturan Allah dan jalan-jalan yang diridhoinya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, yang artinya janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, larangan kepada semua manusia untuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Larangan ini menunjukkan bahwa setiap orang yang membelanjakan harta bendanya sesuai dengan kemampuannya, tidak berlebihan dalam membelanjakan harta hingga dia mengalami kesulitan dan kesusahan. Wa ahsinu, dan berbuatlah baiklah. Perintah untuk berbuat baik dalam ayat berlaku umum untuk siapa saja. Bisa ihsan untuk dirimu sendiri, bisa ihsan untuk orang lain, bisa ihsan kepada makhluk Allah yang lain, dan bisa pula ihsan kepada Allah sebagai pemberi nikmat. Asbabun nuzul Al-Baqarah ayat 195, turun berkenaan dengan hukum nafkah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Hudzaifah. Dalam riwayat lain dikemukakan peristiwa ketika Islam jaya dan berlimpah pengikutnya, kaum Ansar berbisik kepada sesamanya, harta kita telah habis dan Allah telah menjayakan Islam. Bagaimana sekiranya kita membangun dan memperbaiki ekonomi kembali? Maka turunlah ayat tersebut sebagai teguran kepada mereka jika menjerumuskan diri pada tahlukah, yaitu meninggalkan kewajiban fisabilillah dan berusaha menumpuk-numpuk harta. Hadis. Haddatsana Abu Nu'mani qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu anhuma salam haddatsana Abdullah bin Maslamat an Malik an Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'ala al-minbari wa dzakara as-sadaqata wa ta'afu sufla falyadul 'ulya hiya al-munfiqatu was-sufla hiya as-sa'ilah. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan masalah tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah yang memberi atau mengeluarkan infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Hadis sahih Bukhari nomor 1339. Relevansi dalil terhadap filantropi Islam atau infak. Dari hadis telah disebutkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang bisa diartikan dengan memberi itu lebih baik atau lebih mulia daripada meminta. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menjadikan tangan kita pergunakan untuk memberi dari hasil keringat sendiri. Bahkan Rasulullah sendiri menganjurkan kita untuk mencari nafkah dan membanting tulang agar kita terhindar dari meminta-minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat derajat bagi yang mau memberi. Derajat seseorang tidaklah diukur dari seberapa kayanya seorang tersebut, akan tetapi seberapa dia bisa memberi dari hasil yang dia kumpulkan dari hartanya. Dan Allah akan angkat derajat bagi orang yang mau berbagi. Nah, kesimpulannya adalah memberi adalah pekerjaan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Memberi tidak harus kaya harta, tapi memberi adalah cerminan kaya hati. Dengan memberi, Allah akan mengangkat derajat seorang tersebut. Dan sebaliknya, tidak ada yang lebih baik dari balasan meminta-minta selain Allah murka terhadapnya. Nah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wallahu a'lam bishawab.